Yasir Rusuf, kemudian Wakil Ketua. Hadirin yang berbahagia, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Melalui pengajian rutin yang sudah kita laksanakan kembali, bimbingan para ulama yang sangat berharga bagi kami. Oleh karena itu, selain menjalankan profesi sebagai jurnalis, kami juga mendapatkan ilmu agama yang menjadi pedoman dalam menulis, dalam menyampaikan berita penerapan syariat Islam secara menyeluruh di Aceh. Kami juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh KWPSI, baik dalam lembaga PES maupun lembaga syariah Aceh yang telah menjalin kerjasama erat dalam berbagai hal. Kebersamaan ini menjadi modal penting dalam mengadvokasi tugas-tugas utama jurnalis. KWPSI telah memperkuat peran kami dalam mengawal penerapan syariat Islam di Aceh melalui tulisan pemberitaan yang mendidik serta mencerahkan masyarakat Kota Banda Aceh. Hadirin, seperti yang dikemukakan oleh almarhum Profesor Dr. Haji Muslim Ibrahim MA, Ketua MPU Aceh dulu, dalam berbagai kesempatan bersama wartawan selalu menegaskan bahwa Al-Quran memberi tempat istimewa bagi dunia jurnalistik dengan menamai salah satu surat An-Naba yang berarti pemberitaan. Profesi wartawan memiliki kedudukan khusus karena berkaitan dengan penyebaran informasi yang harus bertanggung jawab dan bebas dari segala fitnah. Ya. Mungkin dalam Al-Quran kata An-Naba disebutkan sebanyak 142 kali, selalu dalam konteks pemberitaan yang positif. Jadi kami dari KWPSI mengharapkan pemerintah, terutamanya pemerintah Kota Banda Aceh, agar selalu menjalin hubungan kemitraan dengan KWPSI dalam rangka tetap menjaga penerapan syariat Islam. Sejalan dengan beliau, Menteri Agama RI Profesor Nazaruddin Umar yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta mengingatkan bahwa berita bohong adalah fitnah yang dicela dalam Islam karena dampaknya yang begitu besar. Beliau juga mengkritisi perkembangan informasi yang sering berdampak negatif, seperti meningkatnya angka perceraian. Oleh karena itu, Insan Pers harus menjaga profesionalisme dan etika jurnalis agar tidak menyebarkan informasi yang merugikan masyarakat. Hadirin yang kita, di samping kita ada Sungai Krung Aceh sebagai saluran media bagi air, mengantar hingga ke muara. Jika yang diangkat adalah air jernih, maka sungai itu pun menjadi baik. Namun jika yang dibawa adalah air keruh bercampur lumpur, maka sungai itu menjadi kotor dan tidak nyaman dipandang. Begitu pula dengan KWPSI. Kami yakin para jurnalis yang tergabung dalam KWPSI hadir bukan untuk atas kepentingan bisnis atau kepentingan pribadi, melainkan sebagai wadah penyebaran informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Demikian harapan kami menyangkut kata-kata sambutan mewakili pembina KWPSI. Kemudian pelaporan kegiatan ini terlaksana karena kebersamaan daripada kita, mitra dari KWPSI yang selama ini, donasi-donasi yang kita kumpulkan, yang telah menyumbangkan, semoga Allah akan membalas pahala yang berlimpah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tatanan kehidupan masyarakat Aceh itu tetap terus ada. Oleh karena itu, persatuan seperti ini, ukhuwah terus kita laksanakan. Kajian-kajian untuk menambah khazanah keilmuan kita juga terus harus kita laksanakan. Semoga apa yang kami hadirkan ini mendatangkan keberkahan bagi kita semua. Itu saja bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita mintakan juga untuk Bapak Musri Aswad untuk mendampingi Ketua DPRK penyerahan santunan kepada anak yatim. Kepada Bang Nasruddin dari BSI berkenan untuk mendampingi penyerahan santunan kepada anak yatim. Setelah penyerahan berkenan kita foto bersama dengan anak yatim, para tokoh-tokoh. Baik. Pada kita yaitu alamatu i'radillahi an abdihi salah satu asya, tanda bahwa Allah sudah berpaling daripada seorang hamba itu ada tiga. Jadi ada tiga yang dimana Allah tidak lagi melihat, tidak lagi merahmati, tidak lagi menyayangi seseorang itu apabila dalam salah satu tiga yang ada pada manusia itu sendiri. Yang pertama, man jawaza arba'ina wa lam yaghliba khairuhu ala syarrihi falyatahazzad ilan nar. Juga memperkecil nilai-nilai yang memang membuat kerugian kita di dalam kehidupan, supaya rahmat Allah itu terus bersama kita, kasih sayang Allah itu terus bersama kita. Ini perlu menjadi evaluasi kita, karena 40 hari dalam perjalanan hidup kita ini ternyata kebaikan yang kita lakukan belum mampu mengalahkan kejahatan yang kita lakukan, maka itu pertanda Allah tidak sayang lagi kepada kita. Allah sudah jauh daripada kita. Maka kejauhan daripada rahmat Allah itu banyak sekali imbas, banyak sekali efek yang terjadi. Terutama sekali adalah di dalam rumah tangga kita tidak ada ketenangan, tidak ada kenyamanan, membuat keluarga kita tidak senang, susah, dan bermacam-macam. Anak-anak kita juga tidak nyaman. Berbicara kadang-kadang dengan tetangga membuat anak-anak kita, apalagi sekarang di dalam bulan puasa, menggunakan kesempatan untuk balap-balapan pada waktu subuh. Itu imbas daripada salah satu bahwa ketidakdekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tentunya seluruh keluarga, anggota keluarga kita itu akan mendapatkan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang itulah yang akan membuat ketentraman dan kenyamanan dalam rumah tangga kita dan mampu membawa generasi-generasi kita, keluarga kita kepada keluarga yang lebih baik di masa yang akan datang. Keluarga yang qurrata a'yun, yang orang yang melihat merasa senang. Keluarga kita yang orang memperhatikan rasa senang, rasa gembira melihat keluarga kita. Tapi kalau keluarga kita jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, tentu banyak orang yang tidak melihat. Maka momen 10 lagi kita berpuasa ini, tidak lama lagi, 10 hari lagi insya-Allah. Maka bagaimana upaya kita agar lebih banyak amal saleh yang harus kita toreskan di dalam kehidupan kita ini, apalagi 10 Ramadan ini, mudah-mudahan salah satu dari malam yang kita lalui ini yaitu bertepatan dengan Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan yang amal yang kita lakukan di bulan puasa ini. Makanya kita setiap bulan puasa ini, malam-malamnya, siang-siangnya, mari sedikit kita prioritaskan untuk beramal saleh. Ada harta sedikit Allah berikan, datang ke masjid, salat zuhur, kita sedekahkan sedikit. Salat asar kita sedekahkan sedikit. Malam juga seperti itu, tidak perlu banyak. Yang penting konsisten, yang penting istiqamah. Amalun qalil, amal yang sedikit tapi konsisten itu lebih baik daripada amal yang banyak tapi tidak konsisten. Ini hal-hal yang perlu kita lakukan. Mudah-mudahan kita bisa melewati 10 hari lagi ini dengan amal-amal saleh dan menjadi nanti kemudian sesudah puasa adalah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang di dalam Al-Quran itu orang yang bertakwa itu paling kurang mendapatkan 15 kelebihan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Jadi
Dari sekian banyak kumpulan ayat-ayat Allah itu, ada 15 yang Allah sifatkan, yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa. Banyak dari ayat-ayat Allah. Jadi kita mari berpuasa ini untuk mendapatkan ketakwaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan silaturahim yang kita lakukan ini, terima kasih kepada teman-teman KWPSI yang telah membuat kegiatan ini, mempertemukan kita ini, dan apapun yang kita lakukan adalah harus menjadi amal saleh bagi kita semuanya. Tidak ada lain yang akan kita bawa ke akhirat nanti selain daripada amal saleh. Kalau di neraka kita banyak teman. Banyak teman tengok di neraka. Urung-urung di neraka. Tetapi di dalam kuburan enggak ada. Wahidan furaidan. Kita satu orang saja di dalam kuburan. Berapa lama kita akan berada di dalam kuburan sampai kepada hari mahsyar? Ribuan tahun kadang-kadang. Kita belum tahu kapan itu akan kiamat. Masih lama sekali. Maka kehidupan kita yang sendiri, tidak ada kawan, tidak bisa kita dapat tolong, tidak ada syafaat, lah pada waktu kita berpulang ke rahmatullah, kita berada di dalam alam kubur yang dimana kita sendiri di situ. Butuhlah kepada amal saleh kita, butuh kepada hal-hal kebaikan kita. Bulan yang dimana kita harus peduli terhadap masyarakat kita, anak-anak kita, dan ini semuanya adalah bentuk daripada amal saleh yang kita lakukan di dalam bulan ini. Mudah-mudahan dengan amal saleh yang kita lakukan menjadi bekal bagi kita pada kita berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin inilah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Afwan minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'azabil akhirah. Allahumma sallimna min afatid dunya wal akhirati wa fitnatihima innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma anzilir rahmata wal barakata was salamata wal afiyata was sihhata wal ilma wal maghfirata wa alaina wa ala man yata'allaqu bihadzal makani bimahzi fadlika wa judika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka 'afuwwun wa tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya Allah. Fa'fu 'anna ya Allah. Fa'fu 'anna ya Allah. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun. Wassalamu 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kita berharap segala amal ibadah yang telah kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum.